Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ana, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Semarang, Angkatan 1 tahun 2021. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal dengan tema strategi belajar menghadapi ujian, menggunakan metode problem based learning. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tak semangat. Pagi hari ini kalian semua bisa mengikuti kegiatan bimbingan klasikal. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita mulai bimbingan klasikal ini, kalian berdoa terlebih dahulu agar bimbingan ini nanti berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada manfaat dari kegiatan yang kita lakukan ini. Sekarang yang akan memimpin doa siapa? Alam Fahrul, Bu. Alam Fahrul ya, silakan Mas Alam Fahrul untuk memimpin berdoa. Mulai kegiatan bagi kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Alam. Nah, sebelumnya anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sehat semua ya? Alhamdulillah. Nah, anak-anak di masa pandemi ini kita seharusnya memang harus mulai merubah keadaan atau merubah kebiasaan. Yang dulu kebiasaannya tidak pernah mencuci tangan dan lain sebagainya, sekarang harus dirubah dengan gaya yang baru. Kemana-mana membawa hand sanitizer. Kemudian kalau mau masuk rumah juga harus mencuci tangan, ya. Jadi coba saya tanya dulu, di depan rumah kalian sudah ada tempat cuci tangan belum? Sudah ya. Kalau sebelum kita mulai kegiatan ini akan saya cek dulu kehadiran kalian. Junita Aryani ada, Bu. Reska Putri ada, Bu. Okta Ramadan ada, Bu. Ika Sabila ada, Bu. Alam Fahrul Ada, Bu. Ramadan Mai Ada, Bu. Raffi Ardiansyah, Bu. Gani Prayoga, Ada, Bu. Putri Aryani ada, Bu. Iya. Semuanya hadir ya. Nah, yang sudah hadir semuanya di kegiatan pagi hari ini, pada bimbingan klasikal ini tujuannya adalah kalian nanti mampu mengidentifikasi strategi belajar menghadapi ujian. Nah, sebelumnya saya akan berikan langkah-langkah terlebih dahulu pada kegiatan ini nanti. Ya, pada bimbingan klasikal ini nanti ada langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah kegiatan kita nanti yang pertama adalah nanti kalian akan dibentuk kelompok diskusi ya, kelompok diskusi. Kemudian tugas dan tanggung jawab kalian dalam kelompok diskusi itu nanti, yang pertama kalian harus mengamati video yang akan saya tayangkan nanti. Kemudian kalian mengamati dan mendiskusikan bersama dengan kelompok kalian untuk mendapatkan kesimpulan dari video yang kalian lihat. Kemudian tanggung jawab dari setiap kelompok adalah saling mengisi dalam diskusi. Nah, kemudian kegiatan bimbingan klasikal ini nanti akan kita laksanakan selama 2 jam, yaitu 80 menit. Sebelum kalian mengikuti bimbingan klasikal ini, kira-kira strategi belajar kalian itu apa, Pak, sebelumnya? Membaca. Ya. Mungkin memang gaya belajarnya seperti itu ya. Ada lagi?
Oh iya, SKS. Apa itu SKS? Sistem kebut semalam. Wah, ya sistem kebut semalam. Langsung bus gitu ya? Iya, Bu. Ya, kemudian ya Membuat mini mapping. membuat mind mapping. Ya, bagus ya. Nah, itu beberapa gaya belajar kalian. Nah, ini nanti berarti kalian itu akan mempelajari bagaimana sebenarnya strategi belajar yang baik. Nah, itu. Nah, sebelum kita mulai, kita akan ice breathing terlebih dahulu biar kalian itu fresh, segar. Kita akan melakukan senam otak, ya, biar nanti ada keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Semuanya silakan berdiri agak keluar dari tempat duduk. Makanya yang satu mengapa, yang satu melebar. Putar kedua. Kanan kiri putar kedua. Sekarang sama-sama. Kanan pelan-pelan, kiri ke kanan. Ya, lakukan dulu. Yang pertama, melakukan gerakan biji. Nah, sekarang sama-sama. Satu minggu, satu biji. Kalau kalian bersama-sama, bergerak. Ya, kasih tepuk tangan. Sudah semakin segar hari ini? Sudah, Bu. Tambah semangat ya. Semangat. Alhamdulillah, berarti kita memang SBM ini memberikan kalian lebih semangat untuk melakukan kegiatan. Jadi sebelum kita mulai pada kegiatan inti, akan saya bagi kelompok terlebih dahulu. Silahkan berkelompok. Ini yang paling ujung sebelah kanan ini berkelompok jadi satu, menempati meja paling depan. Kemudian yang barisan sini menempati meja paling tengah ini. Kemudian yang paling ujung sini menempati meja paling depan paling luar. Ya. Silakan berkumpul. Ya, ini di sini. Yuk, langsung berkelompok. Oke, baik. Kalau sudah berkelompok, kemudian apakah kalian sudah siap untuk memasuki tahap inti pada kegiatan ini? Allah. Sudah belum siap ya? Siap. Kalau sudah siap, saya akan tayangkan video, ya. Buana akan tayangkan video tentang permasalahan yang terjadi pada seorang siswa. Ya, nanti kalian amati. Kemudian tugas kalian nanti mengamati keseluruhan dari video tersebut. Ya, coba kalian amati video yang bayang ini. Diamati bersama-sama dengan teman satu kelompok ya.
Bangun. Ya, Anda bangun. Waktu sudah selesai. Kamu kenapa? Setelah yang tadi. Memangnya malam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin. Coba kamu tahu. Semalam aku whatsappan terus main game dan nonton. Tapi kemarin kuliah sudah selesai. Oh, tapi sampai subuh. Iya ya. Ya aku Hal sekecil apapun itu jangan remehkan, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak menunjukkan sulit atau malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang ada yang tahu, namun terus belajar dengan kewajiban. Karena sukses kamu biasanya berusaha. Ya, nah itu adalah tayangan video yang sudah kalian amati, kalian lihat dan kalian amati. Dan sekarang tugas kalian secara kelompok, ini ada lembar kerja yang harus kalian pakai untuk diskusi ya. Jadi kalian harus berdiskusi secara kelompok. Silakan berdiskusi dengan kelompok kalian. Saya beri waktu kira-kira 10 menit ya. 10 menit untuk berdiskusi. Silakan melakukan diskusi. Kalian memberikan masukan ya, memberikan pendapat. Semuanya harus memberikan pendapat agar bisa diperoleh keputusan bersama. Waktu kurang 3 menit lagi, silakan diselesaikan diskusinya. sedikit lagi. Mengurangi Waktunya sudah habis. Yang sudah selesai kelompok berapa? Kelompok 1 sudah? Kelompoknya sudah? Berarti yang pertama selesai kelompok 2, kemudian kelompok 1 ya. Siap, Bro. Sudah? Kelompok kita? Ya, sudah. Ya. Pada kegiatan selanjutnya, karena kalian sudah selesai melakukan diskusi kelompok, tugas kalian selanjutnya adalah mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Ya, jadi nanti dipresentasikan ke depan. Silakan mau diwakili siapa? Tahu siapa? Ya, Rafi silakan maju ke depan. Saya di sini akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok saya yaitu kelompok 2 yang terdiri dari anggota 1 Raffi Ardiansyah yaitu saya sendiri,
kedua Surya Pratama, dan ketiga Junita Liani. Nomor pertama yaitu pesan apa yang terkandung di dalam tayangan video tersebut. Pesan yang terkandung dalam video tersebut adalah belajar dengan sungguh-sungguh, karena belajar akan menentukan masa depan kita dan jangan menerapkan sistem SKS. Kedua yaitu buatlah kesimpulan mengenai perilaku siswa yang ada dalam tayangan video tersebut. Kesimpulan dalam tayangan tersebut adalah siswa tersebut lebih mementingkan bermain HP seperti WhatsApp-an, bermain game, dan nonton daripada belajar. Ketiga, menurut kelompokmu bagaimana ciri-ciri siswa yang tidak siap menghadapi ujian? Yang pertama yaitu bingung atau promo. Yang kedua, menoleh kesana kemari mencari jawaban dari teman-teman. Yang ketiga yaitu terlihat tegang atau deg-degan. Keempat yaitu bersama kelompokmu susunlah tips bagaimana mempersiapkan diri menjelang ujian. Tips dari kelompok saya yaitu belajar seminggu sebelumnya sebelum menghadapi ujian, jangan menerapkan sistem SKS, berdoa, dan kurangilah bermain HP. Sudah untuk presentasi kelompok kedua. Ya. Sebelumnya ada pertanyaan untuk kelompok dua dari kelompok satu dan kelompok tiga. Ada pertanyaan? Silakan. Terus sebenarnya metode apa yang kamu pakai? Ya, dari kelompok dua yaitu berbeda-beda. Dari kelompok dua saya sendiri membaca. Kelompok tiga ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, berarti untuk presentasi kelompok dua sudah cukup. Silakan kembali ke tempat itu. Kemudian yang kedua presentasi dari kelompok satu. Ini adalah hasil diskusi kelompok 1. Itu yang beranggota saya sendiri, Vita Aulia, 2 Okta Ramaja, 3 Alam Pakul. 1. Pesan apa yang terkandung di dalam tayangan video tersebut? 1. Hindari hal-hal yang kurang berfaedah jika akan menghadapi suatu ujian. 2. Belajarlah jauh-jauh hari sebelum ujian dilaksanakan. 3. Dibiasakan untuk tepat waktu dalam segala hal dengan kata lain yaitu disiplin. 4. Gunakanlah metode belajar yang efektif. Jangan menggunakan SKS yaitu sistem kebut semalam. 2. Buatlah kesimpulan mengenai perilaku siswa yang ada dalam tayangan video tersebut. 1. Bermalas-malasan ketika akan menghadapi suatu ujian. 2. Melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat seperti bermain ponsel hingga subuh. 3. Sering menoleh kanan kiri karena tidak ada persiapan sebelum ujian mendatang. 4. Tidur di kelas ketika melaksanakan ujian dikarenakan waktu tidur yang tidak efektif. 3. Menurut kelompokmu bagaimana ciri-ciri siswa yang tidak siap menghadapi ujian? 1. Menoleh kanan kiri. 2. Terlihat tidak percaya diri. 3. Gugup. 4. Tidak dapat menyelesaikan soal dengan tepat waktu. 4. Bersama kelompokmu susunlah tips bagaimana mempersiapkan diri menjelang ujian. 1. Belajar jauh-jauh hari sebelum ujian mendatang. 2. Gunakan metode belajar yang efektif. 3. Meminta doa restu orang tua. 4. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah untuk kelompok satu? Sudah. Nah, itu adalah presentasi dari kelompok satu. Silakan ada yang bertanya dari kelompok 2 dan 3. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari dia? Silakan Mas Raffi. Metode belajar yang efektif itu seperti apa, bisa disebutkan? Metode belajar yang efektif itu seperti membaca, menghafalkan, dan menghindari belajar kebut semalam. Itu metode yang efektif untuk belajar saat menjelang ujian. Bagaimana Mas Raffi? Ya. Sudah. Ada yang lain? Tidak ada?
Kalau tidak ada, berarti untuk presentasi kelompok 1 sudah cukup. Silakan kembali ke tempat. Oke. Nah, kita tepuk tangan dulu untuk diskusi kita. Dan alhamdulillah diskusi kalian untuk hari ini dan presentasi kalian sudah berjalan dengan baik. Nah, di situ bisa kita ambil kesimpulan bersama. Kesimpulannya adalah bahwa ketika seseorang itu ingin sukses, itu tidak boleh dengan berpangku tangan. Jadi kalau orang ingin sukses itu harus dengan bekerja keras. Jadi kalau ingin mendapatkan nilai yang bagus, orang tersebut harus berusaha dan belajar. Itu ya, jadi dari kesimpulan video yang kalian lihat tadi yang sudah didiskusikan tadi. Nah, dari hasil itu tentunya kalian nanti akan memperoleh suatu gambaran bahwa seseorang itu jika akan memperoleh hasil yang maksimal berarti harus meluangkan waktu dan tenaga untuk melakukan satu perubahan. Begitu ya. Perubahannya apa? Misalnya kalau pelajar ya harus rajin belajar, menghabiskan waktu, manajemen waktu dengan baik untuk belajar seperti itu. Nah, itu dari diskusi kalian kesimpulannya sudah kita dapatkan. Nah, kemudian sebelumnya ini saya akan tayangkan video mengenai strategi belajar menghadapi ujian. Jadi ini nanti adalah sebagai gambaran kalian bagaimana kalau untuk menghadapi ujian itu. Nah, ini kalian lihat tayangannya. Silakan diamati, kemudian sambil kalau bisa dirangkum atau dilihat. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu semangat belajar ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali di sharing bareng bimbingan dan konseling. Teman-teman, bagi yang baru bergabung bersama ini, silakan subscribe, like, dan share konten ini kalau dirasa ini adalah konten yang inspiratif dan bermanfaat. Sharing kita kali ini akan berbagi tips mengenai cara belajar menghadapi ujian sekolah, karena ujian ini merupakan kegiatan yang paling dikhawatirkan oleh para pelajar seluruh dunia. Nah, tanpa kemauan belajar yang baik, panduan yang tepat, maka strategi belajar menghadapi ujian sekolah itu akan mudah. Jadi, ayo kita berbagi mengenai strategi belajar menghadapi ujian sekolah. Yang pertama adalah belajar efektif jauh hari sebelum ujian. Nah, pelajari materi pelajaran kamu dan berlatih latihan soal dari 1 atau 2 minggu sebelumnya secara rutin dan terjadwal ya. Jika dipersiapkan jauh hari, otak kamu akan lebih mudah untuk memproses informasi belajar kamu. Dan kunci belajar efektif itu ditandai dengan komitmen belajar secara konsisten. Nah, selanjutnya adalah hindari belajar sistem kebut semalam. Ini adalah rumus atau formula yang paling sering kita lakukan sebagai pelajar. Nah, tetapi kita akan kurang istirahat, dan ketika kita kurang istirahat, besoknya akan memperlambat kinerja otak saat mengerjakan ujian. Makanya jangan heran kalau otak kita sering ngeblank saat ujian, karena kita bekerja terlalu keras dalam satu malam, satu waktu, dan akhirnya membuat otak menjadi kelelahan dan merasa tertekan. Selanjutnya review singkat materi sehari sebelum ujian. Tapi ini berbeda dari SKS ya, karena kita sudah mempelajari sebelumnya dan ini hanya review singkat saja supaya kita bisa refresh kembali memori belajar kita. Nah, buat catatan kecil atau tata pikiran tentang rumus materi yang sulit yang memang bisa kamu hafalkan, bisa kamu baca beberapa jam atau beberapa waktu sebelum ujian. Selanjutnya ada juga nih, penting kita untuk mengantisipasi soal ujian. Bukan bikin catatan buat contekan, bukan ya, tetapi ada tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama, perhatikan setiap pedoman belajar yang diberikan guru pada awal pembelajaran. Tanyakan juga apa sih kisi-kisinya yang perlu diantisipasi nih saat ujian. Juga perhatikan dengan saksama poin-poin
yang diangkat oleh guru dan tandai materi tersebut di buku kalau memang terdapat di buku. Selanjutnya istirahat yang cukup. Ini adalah kunci utama mengerjakan ujian. Kondisi tubuh yang sehat, istirahat yang cukup. Dan dengan istirahat yang cukup, kamu akan fokus dan tenang mengerjakan ujian. Nah, kalian bisa menggunakan metode 2-1, yang artinya 2 jam belajar, 1 jam istirahat. Ingat, jangan kebablasan. Dan jangan sampai terus memeriksa ponsel atau iPad atau gawai lainnya ya, karena gawai ini hanyalah pengambil perhatian supaya kamu malas belajar. Jadi, perhatikan waktu untuk bermain gawai di sela-sela belajar ya. Nah, selanjutnya makan dan minum sebelum ujian. Ini penting banget karena dengan asupan makanan dan minuman yang bernutrisi, kamu akan mendapatkan energi yang cukup untuk mengerjakan ujian dengan fokus juga penuh konsentrasi. Jadi jangan sampai makan seblak dulu pas mau ujian, nanti kita malah sakit perut ya teman-teman ya. Minum susu, minum roti, sarapan yang cukup, itu baru sehat dan akan membuat energi untuk mengerjakan ujian yang cukup. Dan persiapkan keperluan ujian yang matang. Nah, karena pandemi seperti ini yang sering kita abaikan. Nanti apalagi sekarang dari kuota dan koneksi internet itu harus cukup. Alat tulis kita mau diperlukan juga kartu peserta ujian. Semakin matang persiapan yang dilakukan, maka kamu akan semakin tenang juga fokus dalam mengerjakan ujian. Pastikan kamu mengatur set alarm ya supaya tidak tersiang. Nah, yang paling penting adalah berdoa dan memohon ridho orang tua, karena dengan ridho orang tua insya Allah segala urusan yang kita lakukan itu akan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang paling baik adalah saat ini menghadapi ujian adalah belajar, menghafal dan memahami materinya dengan saksama. Nah, ini Ibu beri bonus doa supaya kita diberi kemudahan saat ujian. Dibaca ya teman-teman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Kau jadikan mudah, sedangkan yang susah bisa Engkau jadikan mudah. Nah, terbuka untuk kalian diskusi lebih lanjut kapan saja asal jangan malam, baik bisa melalui Facebook, Twitter, atau DM ke Instagram Ibu, atau juga WA secara japri ke nomor kontak Ibu. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk semangat ya belajar ujiannya. Nah, terima kasih atas atensinya untuk menyaksikan tayangan dari Ibu kali ini. Tetap menyapa, bahwa tak bertatap muka. Ya, jadi itu adalah video tentang strategi belajar menghadapi ujian. Nah, dari tayangan video tentang strategi belajar menghadapi ujian tersebut, coba silahkan disimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan? Mas Rafi bisa menyimpulkan? Ya, silakan maju ke depan untuk menyimpulkan. Ya, silakan Mas Alam. Alam silakan menyimpulkan. Mas Alam maju ke depan, kemudian disimpulkan. Silakan Mas Alam disimpulkan. Maju ke depan. Ya, silakan. Dari tayangan video di atas, kita harus mempunyai metode belajar akademik yang tersendiri yang menurut kita memudahkan untuk menyimpan memori pelajaran saat akan digunakan untuk ujian. Ya, sudah? Iya. Nah. Ya, jadi itu adalah kesimpulannya bahwa strateginya belajar itu adalah kita harus belajar, kemudian menyimpan memori pelajaran tersebut ke dalam kotak agar kalian nanti siap untuk mengikuti ujian. Nah itu ya, jadi itu. Dan selain itu
belajar yang efektif itu adalah dengan menyusun jadwal sebelumnya. Jadi kalian harus memiliki waktu belajar khusus. Jadi dalam sehari itu kalian harus punya waktu belajar khusus. Ya, jadi ada susunan jadwal dari pagi jam 07.00 sampai jam berapa itu kegiatannya apa. Kemudian jam 8.00 sampai jam berapa itu kegiatannya apa. Itu disusun, kemudian dibuat, dituliskan di dalam sebuah kertas, kemudian bisa ditempelkan di dinding rumah, begitu ya. Jadi itu adalah tips dari beberapa cara agar kalian itu lebih bisa mempunyai waktu belajar yang khusus. Nah itu. Nah kemudian sebelum kita akan masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu kalian akan mengisi lembar evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini nanti kalian isi ya sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan di kegiatan pada pagi hari ini. Silakan sebelum mengisi evaluasi hasil kembali ke meja masing-masing. Karena evaluasi hasil ini adalah evaluasi yang dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, pada evaluasi hasil ini silakan dibaca dari petunjuk awal agar kalian bisa mengerjakan dengan baik. Jadi kalian baca dari awal agar dapat dikerjakan dengan baik.
Ya, bagaimana sudah selesai untuk mengisi evaluasi? Kalau sudah silakan dikumpulkan ke rumah. Langsung di ibu. Ya, anak-anak sekalian, untuk evaluasi hasil sudah kalian isi. Nah, dari evaluasi hasil ini nanti akan menjadi tolok ukur keberhasilan dari bimbingan klasikal yang dilakukan pada hari ini. Nah, sebelumnya ini berarti kegiatan kita sudah akan diakhiri. Saya mau bertanya dulu, sebelum diakhiri adakah pertanyaan dari kalian? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, marilah untuk kegiatan pada pagi hari ini kita akhiri dengan berdoa agar nanti kalian tetap dalam keadaan sehat, selamat, kemudian nanti kalian pulang menuju ke rumah dengan selamat dan sehat pula. Silakan Mas Alam untuk memimpin berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi menjelang siang ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.